Sumpah gue udah berasa sekian abad gak pernah dengerin lagu dengan intro seperti itu di masa sekarang gitu loh. Oke, kali ini gue akan merangkum part atau bagian-bagian yang cukup bikin gue kaget saat mereview album Berharap Pada Timur ini. Ada 8 single di album ini dan gue yakin setiap orang punya part atau bagian favoritnya masing-masing yang selalu terngiang-ngiang di kepala gitu loh. Atau yang lebih parah, saat kita nyanyi lagu lain, tiba-tiba malah nyambung ke lagu-lagu yang ada di album ini gitu loh. Tapi di sini gue nggak akan nge-list part favorit gue ya, tapi lebih ke part yang bikin gue kaget atau di luar ekspektasi gue dalam konteks kekagetan yang positif ya. Atau sesuatu yang melebihi ekspektasi gue lah gitu. Oke, langsung aja. Dan gue disclaimer dulu, ini menurut pendapat gue pribadi ya. Di track pertama ada lagu jagoan di album ini yang judulnya sama dengan judul albumnya yaitu Berharap Pada Timur. Dan saat gue nge-review, gue langsung dibikin kaget sama intronya yang sangat-sangat ektis itu. Sumpah gue udah berasa sekian abad gak pernah dengerin lagu dengan intro seperti itu di masa sekarang gitu loh. Dan lagu ini ngasih itu dan gue lumayan kaget sih. Dan yang kedua, bagian pre-chorusnya, gue bener-bener gak expect notasinya bakal begitu. Dari yang mendayu, tiba-tiba jadi staccato gitu. Dan kalau gak salah, di bagian itu suara Salma dikasih layer juga. Dan secara alur itu juga di luar kebiasaan lagu-lagu mainstream zaman sekarang. Lama-lama kita terbiasa. Kemudian di track kedua ada lagu Jenuh Tapi Butuh. Part yang bikin gue lumayan kaget ada di bagian Salma yang fast spelling atau yang agak nge-rap di situ. Cinta menunggu sampai jenuh tapi butuh kapan harus saat kamu yang melayu. Terus juga di bagian interlude yang diisi oleh saksofon, itu sebenarnya bukan kekaget sih, tapi di luar ekspektasi gua, tapi sebenarnya gua pengen itu ada gitu loh. Dan ternyata itu ada. Jadi kaget yang menyenangkan lah ya. Berikutnya di track ketiga ada lagu ya Bunga Hati, kita udah tahu semua, dan jelas yang bikin gua kaget saat pertama kali denger lagu ini adalah part choirnya. Sesuatu yang gua sama sekali nggak nyangka itu bakal ada, dan ketika itu ada, level lagunya langsung naik berlipat-lipat. Berikutnya di track keempat ada lagu Amin. Kekagetan gua lebih ke lagu ini pada akhirnya dinyanyiin Salma gitu. Karena menurut gua lagu ini 100% demand banget. Gua yakin gak banyak yang diubah dari versi aslinya demand. Dan kekagetan gua berikutnya ternyata Salma mampu bawain lagu ini dengan sangat baik. Sisi balladnya dapet, frustasinya dapet, pedihnya dapet. Walaupun kalau misalnya demand yang bawain lagu ini, itu bakal lebih dapat lagi sisi rapuhnya gitu loh. Karena ini benar-benar lagu yang demand banget udah. Dari notasi, dari alur, ini demand banget gitu loh. Berikutnya di track kelima ada lagu Sesal. Yang bikin gue lumayan kaget di lagu ini adalah Salma benar-benar mengeksplorasi vokalnya. Di lagu ini dia pakai husky voice, dia juga kasih riff and runs yang ala-ala diva banget, yang jarang sekali kita dengar dari perform Salma selama ini. Kemudian di track ke-6 ada lagu Uji Nyali. Kekagetan gue lebih ke keberanian Salma masukin jenis lagu kayak gini di album pertamanya dia. Buat gue itu termasuk uji nyali secara harfiah ya. Itu bukan judul lagunya aja yang uji nyali, tapi dengan masukin lagu ini ke album pertama itu juga sebuah uji nyali menurut gue. Karena jenis lagu kayak gini itu lumayan anti mainstream ya kalau kita berkaca pada lagu-lagu yang lagi rame sekarang atau lagu-lagu yang lagi ada di top chart sekarang. Ini buat gue jauh dari mainstream. Berikutnya di track ke-6 ada lagu Recycle dengan judul Memori. Lagu ini sebenarnya sesuai dengan ekspektasi gue sih. Temponya bakal dibikin lebih cepet. Suara Salma kawin banget sama musiknya. Tapi satu part yang bikin gue senyum itu bagian kodanya. Yang ya sangat melodius, sangat lembut. Gue cuma bisa senyum sih di part itu. Karena ini indah banget. Di track terakhir ada lagu Terima Kasih. Gua kaget karena ternyata lagu ini ada. Jadi kaget gua lebih ke situ ya. Buat yang nonton video gua yang dalam tanda kutip memprediksi album Salma waktu itu, pasti udah tahu kalau gua sempet punya firasat akan ada track khusus yang ditujukan buat Salma. Bedanya di lagu ini ternyata konteksnya dibikin lebih luas gitu. Jadi bukan hanya ungkapan terima kasih untuk Salma, tapi juga untuk semua orang yang selama ini ada buat Salma. Jadi kaget gue lebih ke situ sih. Selain memang lagunya juga ada sentuhan pop rocknya,
Dan itu lumayan di luar ekspektasi gua kalau secara genre ya. Oke, jadi itu dia part atau bagian-bagian di album Berharap Pada Timur ini yang cukup bikin gua tercengang saat dengerin pertama kali. Dan itu artinya bagus, itu artinya mantap gitu loh. Dan gua nungguin banget album ini nangkring di daftar nominasi AMI Awards tahun ini. Mungkin segitu aja pengen gue sampaikan, dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mengapresiasi, mensupport gua sebagai konten kreator, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gua teman-teman. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya. Ba-da-da-ba-da-ba. Ba-do.